yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Kini berganti kisah, ku menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku. Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu, mengenang asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah, dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kita di Injak Bumi. Di mana bumi diinjak? Di situ pasti ada kita. Nah, oke Sasa. Jadi kali ini kita bakalan kedatangan tamu nih. Yang tentunya itu sangat berprestasi baik dari di dalam bidang akademik maupun non akademiknya juga. Betul banget, selain berprestasi, dia juga cantik dan sangat-sangat kreatif Dan juga- smart banget, punya iya. otak yang very smart. Oke? Langsung saja kita sambut Dia Nurhidayah. Ini dia. Halo. Halo, apa kabarnya dia? Baik, alhamdulillah. Oke, duduk dulu ya. Iya, Duduk. Apa kabarnya dia? Baik, Bang, alhamdulillah ya meskipun cuman panas banget. Betul ya. banget, betul banget. Panas. Jadi kesibukannya apa sih hari ini nih? Kesibukan hari ini sebenarnya ya selain jadi mahasiswi tentunya ya banyak banget tugas. Aku juga lagi kadang menerima job freelance fotografer, juga aku sambil jualan juga, ikut organisasi juga. Jadi Wah, luar biasa. luar biasa sekali ya tangan ini. Jadi benar-benar sangat sibuk ya. Aduh. Betul banget. Sebelumnya aku mau nanya nih dia ini jurusan apa dan semester berapa sih? Ya perkenalkan ya, aku tuh dia dari awal ya, aku dia budaya, jurusan dari komunikasi dan penyiaran Islam semester 5. Tadi juga kesibukannya sudah jelas ya. Freelance, dagang juga, Ya, jualan terus organisasi juga, luar biasa banget nih. biasa. Kira-kira mau tahu nih latar belakang awal mula aktif di kampus tuh gimana sih? Boleh diceritain? Awal mula aktif ya mulai. Iya betul sekali. Dari semester 2 sih kayaknya ya. Karena kan aku ikut HMJ juga. Aku HMJ juga masuknya ke bidang kewirausahaan. Padahal aku kayaknya waktu itu pengennya di media gitu ya. Cuma Oke. mungkin dilihat sama Katin gitu, wah dia udah jualan nih kayaknya bisa nih apa. Ada bibitnya ya, bibit jualan gitu. Sebelumnya jualan apa nih? Kalau boleh tahu. Ya aku sebenarnya salah satu reseller dari brand skincare. Oke. Iya. Kira-kira selain di kampus nih, Dian tuh ngapain aja di luar kampus gitu? Ya kan aku juga ikutnya nggak cuma satu organisasi Iya, ya. betul. Nah aku tuh di kampus tuh ikut HMJ, di luar juga aku ikut JBZ yaitu Jabar Bergerak Zilenial, sama aku remaja masjid At-Taqwa juga. Masya Allah. Jadi remaja masjidnya. Dengar-dengar, kebetulan dengar katanya kalian ini salah satu jadi duta mental Indonesia. Wah, keren banget sih. Kemarin Pasti itu. panutan anak muda ya zaman Iya. sekarang. Oke, mungkin untuk latar belakang kalian sendiri udah jelas nih ya kita. Betul. Nah, selanjutnya masih bakal ada bincang-bincang yang lebih Seru banget. seru banget. Oke. Jangan lupa tetap di sini Di podcast Injak Bumi. Di mana bumi dipijak? Di situ ada kita. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Wanita itu terlahir hebat karena bisa multitasking dan multi-talent, Besti. Jadi ibu serba bisa, it's my dream. Chef di rumah. Gak masalah, karena aktivitas padat, kulit harus dirawat. Kalau nggak dirawat, bisa gawat, Besti. Kulit adalah bagian dari karirku. Makanya aku percayakan kebutuhanku ke MS Glow Beauty. Kalau kulit sehat, aku bisa jadi apa aja. Mau ngehaus lalala lili, gak worry. Modeling, gak pakai pusing. Lanjut photoshoot, gak bakal kusut. Feeling juga penting, Besti. Aku percaya, kulit yang dirawat tak akan berkhianat. MS Glow Beauty, partner kulitmu menghadapi serinya hari. Ini Umar. Yang ini Neymar. Rasain cabe Meksikonya. Gagas 100 ekstra pedas jalapeno level 5. Nikmati pedasnya hidup. Oke, halo pemirsa, balik lagi bersama kami di Injak-injak bumi. Di mana bumi diinjak? Di situ pasti ada kita. Oke, kembali lagi kita sama bintang tamu yang spesial kita, Kadian. Kita bakal berbincang-bincang yang lebih seru lagi nih, Kadian. Aku nih mau nanya nih, Kadian, tentang Kadian sendiri kan seseorang yang berprestasi dan juga aktif di kampus maupun di luar kampus kan ya. Nah, gimana sih kesetaraan gender yang ada di lingkup kampus itu sendiri nih, Kadian? Menurut pandangan aku ya, Ya. sebenarnya kalau di kampus kita sendiri di IAIN Cirebon itu udah mulai ada sih ya kesetaraan gender, karena yang aku lihat banyak tuh ketua-ketua dari himpunan itu dari perempuan gitu. Jadi di sini kita tuh tidak mengutamakan hanya cowok aja nih yang boleh jadi pemimpin, karena di rektorat sendiri kan bahkan ya ketua dekan kita di FDKI itu kan perempuan ya. Oh iya, Ibu Dr. Fatimah itu kan perempuan. Jadi apa sih omongan-omongan yang perempuan tuh nggak boleh jadi pemimpin udah nggak ada gitu. Jadi di IAIN udah diterapkan ya kesetaraan gender. Iya, betul sekali. Berarti di IAIN sendiri itu sudah diterapkan ya, Iya. tidak hanya mempatokkan laki-laki yang harus menjadi pemimpin gitu, tapi wanita juga berhak untuk Iya. menjadi pemimpin. Banyak juga yang menjadi pemimpin Iya. ya, jadi perempuan. Contohnya kayak di HMJ gitu ya, di organisasi-organisasi. Oke, kalau menurut pandangan Kadian nih kira-kira itu tuh apa namanya, gimana? Itu bakalan berpengaruh nggak sih nantinya, atau ada kesenjangan sosial gitu antara laki-laki yang melihat kalau misalkan perempuan itu nggak cocok gitu buat jadi pemimpin? Iya, karena kan biasanya laki-laki itu apa sih perempuan gitu sok-sokan jadi pemimpin kayak gitu kan, biasanya ada statement kayak gitu. Itu gimana? Karena sekarang kan banyak nih perempuan-perempuan yang dia tuh ambis banget di pendidikan, Betul, terus betul. kayak pengen banget berkarir gitu ya. Bukan mau menyaingi laki-laki sebenarnya, tapi karena kita tuh sadar bahwa kalau kan kita bakal jadi seorang ibu ya. Iya, Dan betul. untuk menjadi seorang ibu itu nggak bisa tuh perempuan yang dia tidak mengutamakan pendidikan. Karena untuk mendidik seorang anak itu kan harus ada ilmunya ya. Iya, betul Jadi, sekali, eh, betul. dan perlu adanya juga kepemimpinan juga, meskipun hanya mendidik anak gitu. Jadi kita para wanita ya untuk Iya. yang mau ambis pendidikan atau ingin berkarir itu bukan untuk menyaingi laki-laki tapi untuk bisa Menyetarakan gitu. Iya. Karena kan ya kalau misalnya perempuan-perempuan seperti kita ini tidak mengutamakan pendidikan, ya gimana kita kan bisa membangun generasi berikutnya ya, karena ntar anak-anak kita gimana didiknya gitu kan, kalau cuma laki-laki aja nih yang ditonjolin gitu. Karena ya bagaimanapun kita sebagai cewek dan nanti bakal kelak menjadi ibu kan pasti bagi contoh ya, buat contoh buat anak kita sendiri gitu kan ya, betul sekali. Nah, tadi kita udah berbincang tentang kesetaraan gender nih, udah banyak banget kita berbincang-bincang. Nah, menurut kalian nih gimana sih cara tersimpel atau mudahnya buat anak muda di zaman sekarang ini menyikapi kesetaraan gender? Ya, untuk menyikapi kesetaraan gender ya tadi sih ya, mungkin ke definisi kesetaraan gender dulu kali ya. Boleh. Jadi kesetaraan gender itu kan merupakan kesetaraan hak, kesempatan dan juga pendidikan mungkin ya bagi
maupun perempuan. Jadi semua laki-laki, semua perempuan itu berhak untuk bisa mengenyam pendidikan yang sama dan juga berhak juga menjadi pemimpin apabila dia mumpuni dan memiliki potensi gitu. Jadi untuk menyikapi hal tersebut ya kita emang harus open minded gitu kan. Gak boleh kita menutup mata perempuan gak bisa menjadi pemimpin karena baperan gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya sekarang banyak juga perempuan-perempuan yang sudah mengedepankan logika, Smart ya, lebih smart. gak hanya perasaan gitu. Jadi ya gitulah, kita juga sebagai perempuan harus bisa menggunakan logika gitu ya. Gak bisa Jadi jangan sampai kalah ya sama laki-laki. Iya. Jadi Pacaran gitu. statement perempuan harus di dapur itu sebenarnya enggak sama sekali ya. Iya. Oke, setelah ngomongin statement nih, kira-kira itu tuh bakalan ada dampak positif sama negatifnya nggak sih kan menurut Kak Dian nih, terutama di lingkungan kampus gitu. Statement yang tadi ya, yang perempuan harusnya di dapur aja gitu. Iya, iya, gitu. iya. Ya tentu itu kan masih banyak ya, apalagi yang mungkin punya orang tua yang masih berpikiran zaman dulu ya, udah kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi itu kan kan juga ujung-ujungnya ke dapur itu kan pasti bikin mental si anak perempuan ini bakalan menjauh, nggak ada dukungan dari orang tua juga, taruh ujung-ujung di dapur. Tapi kan ya kita itu kan negatifnya ya, Iya, iya. cuma mungkin ya positifnya kita sebagai perempuan kan emang kodratnya emang harus mengurusi anak juga, harus di dapur juga harus bisa ngebul terus dapur gitu ya. Harus nyediain makan dan lain sebagainya gitu. Meskipun kita berkarir dan juga mungkin ambis di di dunia pendidikan dan juga karir pekerjaan, itu juga harus mengerjakan tugas kita juga nih. Kita sebagai mendidik anak juga. Jadi kita punya double job sebenarnya sekarang ya. Luar biasa banget tuh sebenarnya cewek ini ya. Iya, harus bisa banyak Thailand job. ya. Harus multitasking juga, ngurus anak kerja juga jadi ya harus power lah, punya power gitu. Itu sih sekarang yang lihat juga sekarang banyak perempuan berkarir di luar sana tapi juga nggak meninggalkan tugas dia sebagai seorang ibu. Betul banget. Nah, aku punya pertanyaan sedikit lagi nih buat kalian. Gimana sih gimana tanggapan ya, lebih ke kayak pesan gitu buat anak-anak muda sekarang tentang kesetaraan gender yang masih tentunya awam gitu di masyarakat. Pesan buat mahasiswa kali ya, Iya, ya. Karena kita juga kan masing-masing mahasiswa nih. Iya. Semester 5 ya kali. Iya, mahasiswa yang bakal gitu. terjun ke masyarakat Iya. kan gitu. Bentar lagi mau KKN ya. Iya, iya. Ya, jadi ya. Jadi lagi temen-temennya. Boleh. Untuk teman-teman mahasiswa juga yang mungkin masih dia orang yang perempuan terutama nih ya, yang mungkin memiliki orang tua yang masih memiliki pikiran udah lah nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah sampai S2 S3 mungkin gitu Iya, ya. iya, iya. Itu ya mungkin kita kasih pengertian aja gitu, kalau pelan-pelan kan namanya orang tua kan kita nggak boleh ya kayak orang tua kita mau ini mau lanjut S2 nggak bisa kayak gitu, kita harus pelan-pelan. Kenapa utarakan gitu alasan kita kenapa mau ambis banget nih di dunia pendidikan ya, kasih pengertian gimana sih tantangan kita sebagai perempuan di dunia yang sekarang kita, karena kan ya kita nggak bisa mungkin ya cewek kalau misalnya ibarat amit-amit tinggal cowok terus kitanya nggak bisa apa-apa Iya, nih, betul. itu bakalan kacau banget ya. Jadi kita sebagai perempuan harus mandiri tentunya, mandiri dalam artian jadi bisa mungkin bisa punya pekerjaan sendiri, bisa punya penghasilan sendiri gitu. Jadi ya gak usah patah semangat kalau misalnya emang lingkungannya tuh tidak mendukung untuk bisa kita berkarir, tetap fokus pada satu tujuan, tapi jangan lupa juga kita ngomongin kasih pengertian juga ke orang tua. Luar biasa sekali ya Dian, dengan semua pandangannya Dian dan pengalaman-pengalaman yang udah Oh iya. Dian jalani. Aku mau tanya nih Kak, kalau boleh tahu kan katanya ada isu ya Kak Dian itu jadi duta kesehatan mental ya. Boleh diceritain nggak sih awal perjalanan dari awal sampai akhir jadi duta kesehatan mental tuh kayak gimana gitu? Karena kan orang-orang lihat kan pasti banyak perjuangannya nih dari mulai awal gitu, pasti ada gagalnya juga. Nah itu gimana? Sebenarnya kan aku latar belakang kan gak ada itu ya pendidikan psikolog gitu, nggak Iya, ada iya. kita mahasiswa Kesehatan ya. komunikasi Iya, gitu. benar. Cuma emang sebelum aku masuk jurusan ini aku tuh pengen banget nih masuk ke jurusan psikolog gitu. Cuma karena Iya. di Cirebon ini kayaknya nggak ada yang bagus gitu ya. Iya, maksudnya. betul. Iya ya. Aku tuh pengen di luar Cirebon tadi, cuma karena nggak dibolehin suruh Cirebon aja. Oh ya udahlah, jadi akhirnya aku pilih jurusan ini nih, komunikasi. Tapi aku masih tetap suka nih sama isu-isu tentang psikolog dan juga kesehatan mental. Dan kemarin aku sempat kayak scroll IG gitu ya, biasa muncullah di feed Instagram itu tentang open recruitment tentang duta kesehatan mental, yang mana
kita ini sebagai inisiator dan juga kolaborator yang tentunya bisa mengedukasi dan juga menyebarkan apa sih tentang kesehatan itu apa gitu. Jadi aku kayaknya tertarik nih karena aku juga suka tentang isu tersebut gitu kan. Jadi aku coba aja lah gitu. Aku daftar, ikut wawancara dan lain sebagainya dan alhamdulillahnya keterima gitu. Itu kalau boleh tahu wawancaranya offline atau online? Oh ya, untuk acaranya kan itu online ya, karena kan dari seluruh Indonesia ini ada dari Sumatera, Berarti dari Sabang sampai Merauke ya ya? kan Indonesia kan banyak gitu ya, nggak cuma di Jawa Barat aja. Jadi Berarti berarti dirinya tidak hanya dengan satu orang dua orang ya berkompetisi gitu ya. Jadi dengan banyak orang dari Sabang sampai Merauke itu. oh gitu juga kayaknya itu. Masya Allah. Sudah tepuk tangan dulu buat dia. Tapi kira-kira yang menjadi penghambat tuh ada nggak sih sejauh itu gitu? Sebenarnya Boleh ceritain aja, nggak apa-apa ya, Tugas. santai. tugas di Duta Kesehatan Mental kan dia banyak banget bikin video-video, Iya, terus betul. kan tugas visit gitu kan, pokoknya mengedukasi gitu kan. Dan timeline-nya tuh bertepatan dengan kita banyak tugas UTS juga ya. Iya, Karena iya. Kebetulan semester 5 ya ya. itu lagi kita Iya, bener banget. udah paling banyak tugas, aku nekat ikut kayak gitu kan. Jadi wah lagi Kayak masuk jurang sendiri gitu ya. tapi alhamdulillahnya ya aku dibawa santai aja gitu, nggak usah terlalu dipaksain kayak gitu sih. Ya itu mungkin tantangannya mungkin di pembagian waktunya kali, mungkin waktunya Iya. mungkin agak aku masih kesulitan. Tapi luar biasanya ini Dian dengan waktu yang begitu Padat sedikit ya. padat ya, dan tapi dia bisa gitu tetap tetap berpositif, Iya. tetap memberikan apa Edukasi yang baik. sama iya. Melek sedikit ya. Mohon maaf ya. Soalnya masih pagi. Masih pagi, otak-otaknya itu masih kebayang kasur. Betul banget. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga, jangan lupa tetap bersemangat terus ya Nita ya. Ya, seperti Mbak Dian ini Oh, ya. selalu positif gitu. Nah, yang bawaannya itu tiap hari kayaknya fresh banget. Amin, amin. Gak ada yang loyo-loyonya ibaratnya tuh Iya, ya. itu banget. Nah, terima kasih nih dia sudah Iya. memberikan pengalaman dan juga segmen-segmen pandangan ya, pandangan tentang kesetaraan gender dan mental juga. Emang sekarang ini akhir-akhir ini banyak banget ya mahasiswa-mahasiswa yang bunuh diri. Iya, Nah, kasus-kasus. terus juga buat pemirsa juga yang sekarang lagi sibuk-sibuknya nih mahasiswa ataupun pelajar Betul. ataupun yang udah kerja juga, jangan lupa juga kalian butuh healing juga. Iya, gitu ya, healing untuk itu perlu merefresh banget, otak guys. kalian. Iya. Dan juga lebih ke cinta enggak sih Dia? Iya, jangan dipendam ya. Iya, Iya. gitu. Jangan sampai mengakhiri hidup yang belum tentu kalian masuk surga. Benar banget. Itu banget. Karena zaman sekarang banyak banget yang sedikit-sedikit kayak lihat sesuatu sedih gitu kan, jadinya kayak putus asa, terus kayak maunya tuh bunuh diri, bawaannya depresi. Nah, bener banget. Padahal anak muda zaman sekarang itu bisa disembuhkan dengan healing. Jangan apa-apa tuh lihat foto sedih, nanti kita tuh bakalan nambah depresi. Udah depresi, nanti ditambah depresi. Bener gak sih? Iya, bener banget. Jadi makanya kita tuh anak muda zaman sekarang butuh banget yang namanya healing buat kesehatan mental kita. Iya, betul banget. Tapi selain healing nih Kak Nita, aku mau nambahin sedikit, kalau misalnya kita lagi sedih itu kurang-kurangin deh dari sosmed. Ya, betul banget. Karena kalau di sosmed itu kan dia sebuah panggung ya. Panggung itu ya apa sih yang ditampilin di panggung? Pasti kan yang baik-baiknya aja, yang keren-kerennya aja, Betul. yang enak-enaknya aja gitu. Sedangkan kalau kita lagi depresi pasti kan apa ya? Jadi jatuhnya tuh membanding-bandingin nih pencapaian orang, apa yang udah orang miliki, sedangkan kita nggak punya. Jadi kan kayak ngebanding-bandingin ya. Makanya kalau kita lagi stres jangan buka Betul sosmed. banget. Jadi malah overthinking ya. Nah, Jadi kita makin tahan dulu. healing keluar. Buat overthinking. Nah, kita tahan dulu nih Kak Dia, Nita. Kita bakalan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi break dulu dan jangan kemana-mana, tetap di Injak-injak bumi, di mana bumi dipijak, di Di situ situ ada kita. kita. Dadah. Laras hati berkelana, iris janji menyuli bisikan. Bisikan memacu rasa. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Hidupkan cerita rasa ini, teh kotak satu-satunya. Segala rasa yang kau hadir
hadirkan untukku, tak terisak dulu, kini hidupkan rasaku. Teh kotak satu-satunya yang ternyata mengerti aku, hidupkan cerita rasa ini. Teh kotak satu-satunya. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja, kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah gak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya gak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue. Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh. Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Iya sih, dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini ngomong apa kalian, ha? I want you, Shopee. I need you, Shopee. I love you, Shopee. Di lubuk hati, rasa sayang yang terus mengalir. Heavy, Shopee, Shopee, heavy, Shopee 1111 promo terbesar tahun ini. Halo pemirsa, balik lagi bersama kita di acara talk show Injak Bumi. Di mana Bumi dipijak? Di situ ada kita. Masih bersama kalian yang tentunya kali ini kita bakalan membahas mengenai kesehatan mental. Kalau tadi juga udah disinggung ya tentang kesehatan mental dan berkaitannya dengan tema kita yaitu kesetaraan gender gitu. Jadi masih ada hubungannya dengan kesehatan mental ya. Nah, berhubung kajian ini kan semester 5 ya. Kira-kira itu di kampus mana ya? Aku di YN Cirebon sih kak. Oke, nah di IAIN Cirebon. Katanya mau jadi UI ya? Iya. Wah, keren banget. Itu udah jadi belum? Menuju ke sana sih udah Oke. ada. Nah, ngomongin kesehatan mentalnya di semester 5 kira-kira. Kan biasanya semester 5 itu lagi banyak banget yang namanya tugas nih kan. Nah, itu tuh berpengaruh gak sih terhadap kesehatan mental gitu? Karena kan biasanya semakin banyaknya tugas itu kita tuh jadi kayak merasa depresi, Iya, gitu, banyak pikiran, ya kita nggak ada waktu buat healing. Itu gimana tuh? Sebenarnya kalau itu kan ada mindset juga ya. Kalau misalnya kita banyak banget tugas kayak Betul. setiap hari tuh ngeluh itu kan jatuhnya malah makin stres ya. Sebenarnya tinggal enjoy aja sih dijalanin gitu ya. Karena kan kalau misalnya terlalu banyak dipikirin itu malah jatuhnya stres kan, karena stres gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja, kita susun nih apa yang harus lebih dahulu dikerjakan, dirinci gitu ya. Jadi jangan ditumpuk tapi dijeberin aja tugas gitu. Nah, kalau pengalaman kalian ini gimana? Biasanya apa tata cara ngerjain tugas itu gimana? Biasanya paling ini sih ya, Biar efektif gitu. selain mungkin deadline-nya paling mepet ya paling aku ngerjainnya paling aku suka dulu. Jadi biar kita enjoy gitu. Iya, Jadi jadi ada rasa kesukaan, jadi malah niat kita tuh
tuh mahasiswa yang overthinking-nya terus gitu. Gimana nih caranya biar mereka itu lebih bisa enjoy gitu, Pak? Biar lebih enjoy ya, kalau orang yang mungkin overthinking terus gitu ya. Mungkin aku mau kenalin satu ini sih Kak, satu ajaran filsafat ya. Mungkin ini agak berat, tapi ini bagus sih buat kita sebagai anak muda hobinya overthinking ya. Itu ada mengenal namanya itu filosofi teras. Nah, jadi filosofi teras itu merupakan salah satu ajaran filsafat yang mana intinya tuh dia mengajarkan bahwa kita tuh harusnya fokus aja sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi kan apa nih yang bisa kita kendalikan, yaitu opini kita, pendapat kita, ataupun ya mindset kita terhadap apa yang terjadi gitu kan. Karena gini, misalnya kita ketimpa musibah nih, ketimpa mungkin kita dapat dosen yang mungkin dosen yang sulit ditemui, itu kan Yang kadang kalau tugas kira ya. itu kan itu tidak bisa kita kendalikan ya. Kita nggak bisa nih milih dosen yang mungkin aku nggak mau dosen yang dia kalau udah jadwalnya itu kan kita nggak bisa kita nggak bisa mengendalikan hal itu kan. Jadi itu adalah hal-hal di luar kendali kita. Nah, biar gimana biar nggak overthinking, biar nggak stres ya, kita ubah mindset kita, karena sebenarnya pikiran kita, mindset kita itu bisa kita kendalikan. Jadi kita ubah nih dari sisi positifnya, mungkin negatifnya aduh nih dosen bener banget galak segala macam, tapi kita coba geser sedikit sudut pandang kita ke arah yang positif. Oh berarti mungkin dosen ini pengen mahasiswanya tuh lebih aktif, lebih kritis dalam belajar, jadi yang ngasih tugasnya yang agak di luar nalar gitu ya, mungkin sisi positifnya. Jadi emang segala sesuatu itu harus kalau bisa harus dilihat dari sisi positifnya juga, jangan cuma dari negatifnya. Nah, ngomongin kesehatan mental nih ya, biasanya itu kan mahasiswa tuh masih ini nggak sih yang namanya bullying gitu ya, kan masih sering banget ya di luar sana ada kasus-kasus gitu kalau misalkan mahasiswa tuh dirundung bullying gitu. Iya, itu tuh gimana pandangan menurut kalian? Ya sebenarnya kalau mungkin di mahasiswa ya itu nggak terlalu, ya mungkin masih banyak ya, cuma biasanya kasus bullying itu terjadi pada anak SMP, SMA, anak sekolah ya, dari dulunya gitu. Karena mungkin kurangnya edukasi dan ya mereka masih labil gitu ya, masih kayak pengen bunuh orang, ngejek orang gitu. Kalau misalnya di lingkungan mahasiswa mungkin jarang tidak agak sedikit dewasa, jadi ya tapi tidak untuk kemungkinan nggak ada terjadi bullying itu banyak juga. Ya tadi ya balik lagi ke filosofi tadi yang aku jelasin tadi, udah itu kan omongan orang yang kan misalnya Kanita mohon maaf ya nanti dibeli sama Kak Sasan gitu. Aduh. Itu kan Kanita nggak bisa nih kayak nolak, bukan nolak sih, tapi kayak mengendalikan Sasa, kamu nggak boleh beli apa gitu. Itu kan ya mungkin emang Kak Sasa sendiri nih yang emang kayak mungkin iseng ngebully Kanita, cuma kan Kanita nggak bisa mengendalikan Kak Sasa juga kan gitu. Kalau meskipun Kanita pengen ngelarang Sasa, cuma kan kadang itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu nggak akan terjadi lagi kan bullyingnya. Jadi mungkin yang bisa diubah dari pikiran Kanitanya. Mungkin aku dibully mungkin gara-gara mungkin misalnya penampilannya kurang rapi gitu kan. Jadi kedepannya mungkin kalian harus lebih rapi lagi. Jadi mungkin kesadaran diri sendiri juga perlu ya. Iya. Nah, sedikit lagi nih, kan Dian juga udah semester 5 nih. Kira-kira ada nggak sih pendamping yang selalu mendengar gitu curhatan Dian kalau menikah Dian stres? Iya, karena kan kita pasti betul banget. Nah, seperti itu kesehatan mental iya, kita betul gitu. banget. Nah, itu juga kayak pendamping itu dalam kesehatan mental atau individu sendiri itu perlu nggak sih? Ya, itu penting banget sih. Tapi perlu digarisbawahi ya, kata Kanita itu support system itu nggak mesti harus cowok ya. Iya, Karena Gimana tuh maksudnya? ya, karena kan mungkin kita anak-anak masih ya mahasiswa ya pasti dari caranya tuh ya mungkin lagi cewek butuh kayak sosok yang mungkin doi atau macam iya. support system tuh nggak mesti harus cowok, tapi Oke. teman terdekat, keluarga, Sahabat ya, iya, jadi nggak mesti harus cowok gitu. Kita emang harus punya ini satu atau dua teman yang emang bisa kita jadi tempat cerita kita. Karena tadi balik lagi kalau kita lagi stres, kita nggak menemukan tempat cerita, itu kan pasti bakalan tambah burn out banget ya. Jadi ya kita harus cari sih emang gitu sosok yang emang bisa dipercaya gitu. Buat kalian sendiri gimana? Iya, Udah ada gimana? itu dari misalnya keluarga, dari teman atau dari doi sendiri? Iya. Dari teman ya. Kalau mungkin dari teman alhamdulillah ada ya. Mungkin. Kalau untuk doi sendiri ada nggak ya? Ada dong pasti, masa nggak ada? Rahasia negara ini. Nah, sedikit pertanyaan lagi nih kira-kira. Kan mental ini juga
masih sangat awam ya di kaca masyarakat gitu. Apalagi orang-orang tua gitu kan pasti pikiran kayak kamu ini kurang iman ya, kamu kurang sholat, kamu kurang ini. Tapi tentunya dengan kita yang memiliki permasalahan mental itu, kita udah sholat udah kayak gitu juga, kalau mental itu sendiri, mental dari kita sendiri itu gimana nih menurut kalian gitu, untuk menyadarkan kayak masyarakat itu kalau mental juga penting dan tidak ada berkaitannya sama iya gitu. Sebenarnya kalau misalnya nggak ada kaitannya tuh menurut aku pribadi ya itu udah sih. Tapi emang kalau kesehatan mental itu kan berhubungan dengan yang namanya tuh hubungan sosial, misalnya kayak komunikasi dan juga hubungan ke Tuhan juga termasuk ya. Jadi nggak hanya agama Islam yang menyuruh kita untuk sholat, doa kalau kayak gitu. Tapi kan semua agama pastinya mengajarkan bahwa ya kalau lagi kita mungkin tertimpa musibah atau protes kan harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Tapi salah gitu kalau misalnya kamu tuh stres karena kurang ibadah, itu juga salah karena faktor yang membuat kita stres kan nggak hanya satu hal, banyak gitu. Dari lingkungannya bisa jadi. Lingkungan sih paling banyak toksik ataupun ya banyak hal itu. Cuma kalau misalnya kalau juga kalau kamu udah stres gara-gara kurang sholat gitu, itu kan ya emang benar kita disuruh sholat. Cuma kan kadang ketika kita stres dan kita sholat mungkin masih kurang nih, masih ada hal kosong dalam diri kita gitu kan. Ya kita harus cari solusinya gitu, kayak kita dicerita ataupun kita merefleksikan diri kita atau ya muhasabah diri gitu. Mana nih salahnya aku di mana, terus apa sih yang perlu aku perbaiki. Jadi nggak harus stres langsung sholat langsung sembuh, stresnya nggak kayak gitu ya. Nggak secara instan ya. Jangan kayak mau glowing harus wudhu gitu ya. Iya, itu bener banget. Orang bukannya glowing, Iya, makanya harus wudhu dulu ya itu mah. Aku mau pakai skincare, aku cuma wudhu. iya itu kan ya, kan ada prosesnya juga kan. Iya betul. Ya, ada step by stepnya ya. Nah, ngomongin kesehatan mental, tadi kan udah ya dibahas secara gamblang ya oleh kalian. Nah, itu tuh gimana sih tricks and tipsnya mengenai kesehatan mental yang kalian lakukan sehari-hari gitu, supaya bisa menjalani hidup yang lebih better, gitu ya, lebih Sebelum enjoy. ke jawabannya nih, tadi kan tricks and tips. Pernah nggak sih kalian juga merasa kayak down gitu? Iya. Nah, terus tips and tips itu Iya, betul banget. Karena kan setiap manusia pasti ngerasain ya kan ya, salah. waktu kalian ini seorang Iya. pasti itu ada nggak sih? Pasti kena mental juga. Dengan fatanya dunia itu. Iya, yang fana ini ya. Kalau pasti kan semua orang pasti pernah merasakan apa ya, kegalauan sendiri, kesedihan ataupun mungkin berada di fase terendahnya gitu. Ya aku juga tidak dapat dipungkiri, aku nggak pernah dapat kesedihan, nggak gitu ya. Aku juga pasti banyak banget tekanan-tekanan hidup yang mungkin bikin stres. Tapi kan tadi balik lagi ke mindset ya, pandangan hidupnya gimana gitu. Kan segala sesuatu kita harus dilihat dari sisi positifnya juga, karena kan pasti setiap kejadian ada hikmahnya. Iya. Kalau sebenarnya seperti aku cerita juga dia, aku kan sempat kemarin ya galau juga pasti ada ya. Ada. Galau sama cowok sebenarnya. Iya. Oh, nggak apa-apa. Galau cowok Udah kan hal ya. biasa. Iya, hal-hal yang ini ya. Itu aku juga sempat galau banget waktu itu pas Nasa. Nah, yang aku lakuin waktu itu adalah aku gak mau banget dengerin lagu galau. Kenapa tuh, Kak? Karena semakin ketika kita galau dan semakin kita sering mendengarkan lagu galau itu makin galau, jadi makin sedih ya. makin Iya. bener banget sih lagunya, makin sedih nih gua kan jadinya. Jadi kayak aduh makin terus. Jadi yang aku lakukan adalah ketika aku galau aku justru mendengarkan lagu-lagu bucin. Oh, bucin. Bucin, lagu-lagu yang happy Baliknya gitu. malah ya. Iya. Jadi apa ya, aku tuh kok sedih cuma kayak dengerin lagu yang kayaknya apa ya, positive vibes sama lagu-lagunya Iya, ya. betul Jadi banget. kayak enak aja gitu bawaannya. Jadi aku nggak usah menghindari- ini ya, apa namanya? gak usah kasih makan rasa sedih gitu. Iya, betul. Jadi yang aku lakukan malah ya udah dengan galau, dan itu efektif banget Kak. Jadi sedikit apa ya, fun fact-nya juga, aku pas aku galau-galaunya aku tuh setiap pagi mau ke kampus, karena aku tuh kebetulan dapat jadwal kampusnya tuh pagi ya. Iya. Nah, ketika aku perjalanan dari rumah ke kampus itu aku ya udah Dari musik itu kayaknya coba. pakai lagu-lagu yang tapi ya. Oh, ya sambil lo tanya ke kampus ya berarti ya. Kalau naik motor tiba-tiba dari kampus. Iya, dan itu mau gak mau tuh
nemenin jalan di kampus nih biasanya. Buat rekomendasi iya, yang buat biar rekomendasi. gak galau gitu ya, gitu Bagi semangat. pemirsa di rumah juga barangkali mau tahu gitu. Aku sih waktu itu sering dengarnya lagu JKT48 Kak. Oh,